Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua peserta webinar Pak Boy DKI Jaya hari ini. Selamat datang juga kepada ketiga pembicara kita pada hari ini, Dr. Ari, Dr. Susi, Dr. Yogi, dan hormat kepada kepada Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Dan perkenalkan, nama saya Dr. Oriza Satria. Saya akan bertindak sebagai moderator pada sesi webinar part 2 Pak Boy Jaya kali ini. Berikut adalah rundown acaranya. Webinar akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dan pembicara pertama adalah Dr. Ari, yang akan membawakan topik mengenai standar pencegahan dan pengendalian infeksi dan pemakaian alat pelindung diri pada pelayanan ortopedi. Kemudian topik kedua adalah update manajemen tata laksana COVID-19 dan peran plasma konvalesen dan stem cells akan dibawakan oleh Dr. Susi. Kemudian topik ketiga, orthopedic disaster management dan mitigation in pandemic COVID-19 era, yang akan dibawakan oleh Dr. Yogi Prabowo, spesialis ortopedi konsultan. Setelah ketiga topik tersebut akan dilaksanakan sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 15 menit kurang lebih, dan kemudian akan dilanjutkan penutupan oleh Ketua Pak Boy Jaya, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi konsultan. Untuk pembicara pertama, Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Beliau adalah staf FKW RSCM, divisi infeksi, dan akan membawakan topik yang cukup banyak jadi pertanyaan, yaitu bagaimana kita melakukan standar pencegahan dan pengendalian, bagaimana sih kita harus memakai APD itu, dan how much is too much, apakah kita selama ini bersikap lebay pada diri kita sendiri dan orang lain, terutama pada tenaga kesehatan dalam melaksanakan pelayanan pada khususnya dalam bidang ortopedi. Untuk waktu dan kanal, kami persilakan Dr. Ari Prayitno, spesialis anak konsultan. Baik, terima kasih Dr. Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh pemirsa webinar seri 2 ini. Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan standar pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI dan pemakaian alat pelindung diri atau APD pada pelayanan ortopedi. How much is too much? Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Boy Jaya, yang dalam hal ini ketuanya adalah Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal. Demikian juga dengan jajaran pengurusnya dan panitia dari webinar series yang kedua ini. Baik, saya sedikit memperkenalkan diri. Saya adalah staf medis fungsional Divisi Infeksi dan Penyakit Tropis Departemen Ilmu Kesehatan Anak. Saya juga merupakan ketua dari Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dan Pencegahan Resistensi Antimikroba di RSCM. Mohon izin untuk share screen. Ya, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi standar PPI dan alat pelindung diri pada pelayanan ortopedi, how much is too much. Ini kira-kira pokok bahasan yang akan saya singgung pada malam ini. Standar pengendalian, pencegahan dan pengendalian infeksi pada pelayanan ortopedi, kemudian 4 hal penting dalam pelayanan ortopedi di era COVID-19, penggunaan alat pelindung diri pada pelayanan ortopedi di era COVID-19. Saya mulai dengan ini dulu, bahwa sama-sama kita sudah tahu bahwa COVID-19 adalah suatu penyakit baru, suatu penyakit yang tergolong emerging disease, sehingga kita tergagap-gagap di dalam menghadapinya, sehingga kita tidak siap di dalam mengatasinya, dan ini cepat sekali meluas dari sisi transmisi atau penularan, sehingga bukan hanya kita akan mendapatkan banyak tantangan, dan ilmunya juga kita masih belum banyak paham dan masih berkembang. Dari sisi pencegahannya juga demikian. Sampai dengan saat ini boleh dibilang tidak ada satu obat pun yang bisa mengatasi penyakit COVID-19 ini dengan 100% sukses. Demikian juga tidak ada vaksin yang sampai dengan sekarang bisa diklaim. Ini semua masih dikembangkan oleh
berbagai center penelitian dunia. Karena itu satu-satunya yang kita bisa bersandar kalau obat dan vaksin belum bisa memenuhi kebutuhan mengatasi pandemi adalah mau tidak mau adalah dengan berupa pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Nah, yang penting sebenarnya buat kita tenaga kesehatan adalah kita bisa bekerja di dalam suatu kondisi lingkungan yang aman, tentu dengan menggunakan alat pelindungan diri sesuai rekomendasi WHO, karena alat pelindungan diri ini adalah upaya untuk memutus rantai penularan dari orang yang terinfeksi kepada kita sebagai nakes, terutama di saat kita memberikan pelayanan kepada pasien, baik di rawat jalan, rawat inap, di kamar operasi, maupun di unit gawat darurat. Itu prinsip yang harus kita pegang. Nah, untuk pelayanan medis di era COVID ini, mau tidak mau memang membuat pelayanan medis itu akan banyak berubah, sangat berubah drastis. Harus ada penyesuaian-penyesuaian terkait bagaimana prosedur penggunaan APD yang sesuai standar, ya, atau dibilang juga dengan sesuai dengan penggunaan APD yang ketat, yang sesuai, ya. Kemudian bagaimana kita menapis pasien-pasien, membedakan antara pasien COVID-19 dan bukan COVID, ya, itu sangat penting karena nanti akan berbeda alurnya, berbeda zonanya, dan berbeda APD-nya juga serta tata laksananya. Kemudian kita harus membatasi jumlah layanan, jenis layanan, dan durasi layanan pada pasien tersebut, ya, berbeda dengan pada yang COVID dan yang non-COVID. Kemudian juga pada tindakan-tindakan prosedur atau tata laksana yang invasif, termasuk operasi, itu juga harus dipisahkan antara yang elektif dengan yang non-emergensi. Tentu teoritisnya adalah kalau yang emergensi harus didahulukan, sedangkan yang elektif bisa selektif atau bisa dikemudiankan atau diatur. Dan untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang tidak bisa harus tatap muka atau bertemu, maka mau tidak mau kita menggunakan pelayanan jarak jauh yang disebut dengan telemedicine. Ada 4 hal yang penting yang disampaikan oleh Asport, ya, dan kawan-kawan, bahwa di dalam pelayanan ortopedi di era COVID-19 itu, COVID-19 itu mencakup 4 hal. Pertama adalah PPE atau alat pelindung diri. Menggunakanlah APD yang sesuai, tidak lebih tidak kurang. Ya, jangan over, jangan juga under. Jangan substandard, jangan over standar. Kenapa? Karena baik substandard atau dia kurang maupun over atau over standard itu juga membawa risiko masing-masing. Yang benar ada yang appropriate, yang sesuai. Yang kedua, avoid atau cegah. Cegahlah hal-hal yang tidak perlu. Contohnya, jangan sampai kontak pasien, jangan sampai menyentuh pasien kalau tidak perlu. Kalau memang harus mengontak, harus kontak pasien, harus ada aturan-aturannya, prosedurnya. Kemudian janganlah mentransfer pasien secara sembarangan, mencegah operasi yang tidak perlu, misalkan. Kemudian yang ketiga, restrict atau batasi. Batasi jenis atau jumlah layanan, ya. Batasi jumlah visit, batasi tindakan aerosol generating prosedur yang nggak perlu, batasi pengunjung, ya. Kemudian yang keempat adalah abbreviate atau persingkat. Persingkat atau perpendek proses layanan. Jadi waktu tunggu dipersingkat, memperpendek waktu pengobatan bila memang memungkinkan, dan lain-lain. 4 hal ini harus dilaksanakan di era layanan manapun, termasuk di pelayanan ortopedi, karena ini sangat mempengaruhi penularan, rantai penularan. Untuk operasi elektif, dari Pak Boy sendiri, pedoman panduan pelayanan ortopedi dan traumatologi menyampaikan bahwa untuk operasi-operasi elektif itu sebaiknya ditunda, ya, dicari kemungkinan terkait dengan risiko penyebaran virus baik pada pasien maupun terhadap dokternya berkaitan dengan kebijakan physical distancing dan menghindari kerumunan. Itu kebijakan umumnya. Tapi kalau seandainya memang harus menunda operasi, maka kita juga harus memperhitungkan sumber daya rumah sakit, ya, kapasitas rawat inap, ruang ICU-nya pasca tindakan, kemudian alat ventilator dan alat pendukung lainnya. Ini khususnya bila kita merencanakan mengelektifkan suatu operasi yang dilakukan pada pasien COVID-19. Untuk operasi yang gawat darurat dan urgensi ini tentu lebih dahulukan. Jadi berdasarkan kepentingan keselamatan pasien dan tetap memperhatikan aspek keselamatan petugas. Itu yang penting. Physical distancing dan crowd avoidance ini tetap harus dilaksanakan. Operasi-operasi yang bersifat darurat atau situ dan yang urgensi atau mendesak itu tetap bisa dijadwalkan atau bisa tetap dilakukan kapanpun, namun tetap dengan memperhatikan mencegah kemungkinan penyebaran infeksi COVID-19 tersebut. Nah, untuk pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagaimana? Batasi kunjungan oleh pendamping atau pembesuk ke pasien-pasien di rawat inap. Saya kira ini sudah dilaksanakan di RSCM, di rumah sakit di Jakarta, ya. Jadi untuk jam besuk itu bisa ditiadakan atau dikurangi. Ya, khususnya yang dikunjungi adalah pasien-pasien yang ada gejala saluran napas, saluran pernapasan. Kemudian melakukan pembatasan kunjungan ketat pada pasien COVID-19. Ini lebih-lebih lagi. Kalau bangunannya bisa dipisah, ruangannya bisa dipisah, ya,
atau sayap bangunan nggak sama dengan pasien non-COVID, maka akan jauh lebih mudah untuk pengaturan dari sisi zonasinya, ya, pembatasannya. Dan melakukan pemilihan secara selektif pasien poliklinik yang bersifat urgent untuk prosedur diagnostik tertentu atau prosedur pembedahan. Jadi memang ini diatur sedemikian rupa secara administratif agar beban operasi dan juga risiko transmisi akan meningkat. Kemudian untuk beberapa pasien yang sakit berat dan kritis dengan diagnosa terkait dengan masalah ortopedi, itu sebaiknya kalau memungkinkan di rumah sakit tersebut ada satu ruangan terpisah yang bersifat isolated, ya, itu di IGD, di ruang ICU dan di ruang perawatan itu jauh lebih baik. Tapi saya kira dengan kondisi pandemi yang seperti sekarang di mana kasus-kasus rujukan begitu cukup banyak, maka mungkin operasional dari satu ruang isolated ini sangat terbatas, ya. Kalau itu tidak bisa, maka kita bisa melakukan dengan cara cohorting, yaitu memisahkan pasien yang positif atau suspek dari pasien lain. Nah, cohorting ini memang mengatasi adanya satu pasien satu ruangan yang sulit untuk diatasi atau sulit untuk disediakan oleh rumah sakit. Kemudian untuk konsultasi dan edukasi pendidikan seperti tadi sudah saya bilang bahwa telemedicine ini menjadi satu pilihan. Ya, jadi ini bisa memanfaatkan berbagai media seperti telepon, video call, video conference. Ya, ini tentu dengan memperhatikan sistem IT yang ada di tempat pelayanan tersebut, di rumah sakit tersebut. Manfaatnya bukan cuma untuk konsultasi atau edukasi, tapi sebenarnya juga untuk diagnostik, bahkan untuk tata laksana. Di beberapa center di dunia sudah melaksanakan operasi dengan berdasarkan panduan telemedicine ini. Kemudian bagaimana untuk APD-nya? Nah, APD ini yang menurut saya juga penting. APD bagi tenaga medis di ruang rawat, ini berdasarkan guideline WHO, untuk mereka yang bekerja di tempat perawatan pasien COVID secara langsung interaksi, maka harus tetap melakukan yang pertama adalah kebersihan tangan atau hand hygiene. Kemudian menggunakan masker medis, tutup kepala, menggunakan gaun, menggunakan sarung tangan dan pelindung mata, entah itu goggles atau face shield. Sedangkan untuk tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 yang dengan tindakan yang menghasilkan aerosol atau aerosol generating procedure, pasien yang positif COVID-19 tersebut wajib melakukan kebersihan tangan, menggunakan respirator N95 atau FFP2 atau FFP3 atau yang sejenis, menggunakan tutup kepala, gaun, sarung tangan, pelindung mata, dan apron. Dengan demikian, maka tenaga medis tersebut akan jauh lebih terlindungi terhadap cairan tubuh yang dikeluarkan oleh pasien pada saat melakukan tindakan medis. Nah, untuk petugas yang melakukan pembersihan ruangan di ruangan operasi dan ruang rawat inap pasien COVID, wajib melakukan sama kebersihan tangan, juga menggunakan masker medis, tutup kepala, gaun, sarung tangan heavy duty, pelindung mata, dan sepatu boot untuk melindungi petugas tersebut dari percikan cairan tubuh pasien. Dan untuk pengunjung pasien COVID-19, kalau memang mau tidak mau harus mengunjungi atau mendampingi, itu juga sedapat mungkin menjaga jarak minimal 1 meter, melakukan kebersihan tangan dan menggunakan masker medis, tutup kepala, gaun, dan sarung tangan. Ini semua ada di guidance-nya WHO, interim guidance, yang senantiasa dikeluarkan secara rutin setiap 6 bulan sekali oleh WHO. Bagaimana dengan APD yang digunakan oleh tenaga medis di ruang konsultasi rawat jalan? Jadi untuk pelayanan konsultasi di rawat jalan itu tetap memperhatikan physical distancing dan crowd avoidance sebagai upaya untuk menurunkan risiko penyebaran COVID-19. Tenaga medis yang melakukan pemeriksaan fisik pasien dengan kejadian COVID wajib melakukan kebersihan tangan dan masker yang digunakan adalah masker medis, kemudian gaun, sarung tangan, dan pelindung mata. Sedangkan tenaga medis yang melakukan pemeriksaan fisik pasien tanpa kejadian oleh COVID-19, maka standarnya akan jauh lebih ringan, tidak seketat kalau dia memang kecurigaan COVID-19. Jadi dengan melakukan kebersihan tangan dan APD disesuaikan dengan kewaspadaan standar dan risiko transmisi yang kemungkinan diterima oleh tenaga kesehatan tersebut. Bagaimana dengan APD yang digunakan di ruang operasi? Wong dan kawan-kawan serta Hirschman dan kawan-kawan menyatakan bahwa untuk tindakan operasi ortopedi di mana sering sekali menggunakan high speed orthopedic power tools, ya, perangkat-perangkat yang menggunakan kecepatan tinggi, itu sangat mungkin terjadi tindakan aerosol di sana. Sehingga tentunya risiko setiap orang yang ada di ruang OK tersebut itu akan menjadi meningkat, terutama terhadap penularan airborne. Maka APD yang digunakan selain sarung tangan bedah, gaun bedah, lengan panjang yang tahan air, masker bedah, dan pelindung wajah dengan face shield. Ya. Tapi kalau misalkan itu pasiennya tidak curiga ke arah COVID-19, tapi kalau dicurigai itu ada kemungkinan COVID-19, maka petugas kesehatan itu menurut UK Public Health England
harus menggunakan gaun bedah level 4, face shield atau goggles, kemudian sarung tangan ganda, masker respirator FF2 atau FF3 atau N95 sampai dengan 99. Untuk gaun bedah sendiri, di sini ada 4 level, dan untuk tindakan operasi pada pasien-pasien yang tersangka atau belum bisa disingkirkan kemungkinan COVID-19, menggunakan gaun level 4, di mana itu prosedur risiko tinggi, atau yang bekerja di ruangan isolasi penyakit menular. Ini menurut American Society for Testing and Material. Nah, untuk masker sendiri tergantung. Kalau di lingkungan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, paling kemungkinan yang digunakan adalah masker bedah dan masker pernapasan atau respirator. Perbedaannya nanti di kemampuan menyaring partikel yang akan masuk ke masker tersebut yang berasal dari pasien. Kalau masker pernapasan atau respirator itu berukuran kurang dari 3, sedangkan kalau mikrometer, sedangkan kalau masker bedah yang berisi 3 lapis itu menyaring partikel lebih besar sama dengan 3 mikrometer. Dan ini adalah masker respirator, standarnya bisa dilihat di bawah, ini standar Eropa, ya, standar Amerika, tapi termasuk ke dalam kelompok filtering face piece, ya, baik FFP1, FFP2 maupun FFP3. Ini adalah kemampuan penyaringannya yang diharapkan tentu yang FFP2 dan FFP3 yaitu 95% memang. Itu jauh lebih baik ya untuk menyaring partikel yang masuk. Nah, bagaimana dengan sarung tangan? Saya kira kalau untuk sarung tangan itu tergantung tindakan. Kalau untuk risiko terpapar cairan tubuh pasien memerlukan penggunaan sarung tangan non steril yang bahannya lateks, nitril atau vinil. Tapi kalau untuk melakukan tindakan di kamar operasi tentu harus sarung tangan yang steril. Dan untuk tindakan operasi sebagian besar operasi ortopedi menggunakan sarung tangan ganda atau double gloves itu diperkenankan. Yang dikhawatirkan memang kenapa harus pakai double gloves, karena kemungkinan terjadi perforasi sangat besar. Di sini dikatakan ada 18,5% pada prosedur konvensional dan pada 5,8% pada prosedur artroskopi bisa terjadi perforasi. Nah, yang mesti diwaspadi juga kontaminasi. Jadi risiko kontaminasi terhadap darah itu 13 kali lebih tinggi jika menggunakan sarung tangan tunggal dibandingkan sarung tangan ganda. Ya, jadi memang sarung tangan ganda itu salah satu yang diperkenakan di dalam tindakan pelayanan ortopedi khususnya di kamar operasi. Ini juga pelindung mata, ini juga mencegah percikan cairan tubuh ke mukosa mata karena masuknya virus SARS-CoV-2 itu selain ke mukosa saluran napas juga melalui mukosa mata yang nanti akan mengikuti penularan secara kontak. Jadi kesimpulannya adalah pelayanan ortopedi harus tetap berjalan di era pandemi COVID-19 ini dengan sejumlah penyesuaian atau perubahan. Di antaranya adalah penggunaan APD yang lebih ketat, menunda operasi elektif yang berisiko dan sebenarnya bisa ditunda, melakukan operasi sito dan urgent, dan menseleksi pasien rawat jalannya untuk tindakan prosedur, diagnostik maupun operasi. Dan yang terakhir, penggunaan alat pelindung diri serta melakukan kebersihan tangan harus selalu dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai standar dengan memperhitungkan risiko pajanan dan dinamika transmisi. Saya kira itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Ari Prayitno atas presentasinya yang sangat menarik dan tepat waktu, Dok, 15 menit. Ya. Untuk topik kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam konsultan alergi imunologi, adalah update manajemen tata laksana COVID-19 dan peran plasma convalescence dan stem cell yang akhir-akhir ini cukup ngetren dan banyak dibahas oleh para netizen dan orang-orang. Untuk waktu dan kanal pada Dr. Susi Maria, saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Oriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Boy Jaya sudah mengundang saya pada acara ini. Panitia boleh bantu saya untuk share screen-nya? Baik. Topik yang dimintakan kepada saya adalah update manajemen tata laksana COVID-19, yaitu peran plasma convalescence dan stem cell. Ya, slide. Nah, sebelum kita masuk ke terapi tadi yang akan kita bicarakan, kita perlu refreshing dulu ya mengenai spektrum penyakit COVID-19 ini. Tentunya semua sudah tahu bahwa penyakit ini spektrumnya sangat bervariasi, mulai dari yang asimptomatik tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Di sini saya ingin mengingatkan kembali apa itu yang disebut dengan COVID-19 yang ringan sampai yang berat, karena nanti di belakang
pada pembahasan berikutnya akan dibahas, terapi ini diteliti pada COVID yang seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita sebut COVID-19 yang ringan itu adalah kalau tidak ada bukti pneumonia. Jadi ada gejala-gejala yang lain tapi bukti pneumonia tidak ada. Kemudian kita sebut sedang itu kalau ada bukti pneumonianya, yaitu berupa demam, batuk, sesak, napas cepat, tapi saturasi oksigennya masih baik. Masih di atas 93% kalau untuk room air. Kemudian kita sebut berat kalau itu sudah ada distress pernapasannya. Jadi napas yang lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigennya udah di bawah 93% pada udara ruangan, dan kita sebut critical, kritis itu kalau sudah terjadi ARDS, sepsis ataupun shock sepsis. Slide. Nah, tentunya terapi itu akan tergantung dari pasien ini, pasien COVID-19 itu berada pada derajat berat yang mana. Jadi tentunya antivirus semuanya kita berikan, ada antiinflamasi pada yang sedang ke atas. Kemudian yang pengobatan yang akan kita bahas ini, plasma konvalesen, sel punca atau stem cell, itu adalah tergolong di pengobatan lain. Yang tempatnya adalah pada COVID-19 sedang, berat, ataupun kritis. Nah, bisa dilihat di sini, plasma konvalesen itu diberikan pada yang sedang dan berat, dan kritis itu sudah tidak ada tempatnya lagi. Sedangkan sel punca bisa diberikan pada yang sedang, berat, bahkan yang kritis. Kenapa? Nanti kita akan bahas berikutnya. Ini adalah rekomendasi yang saya ambil dari berbagai perhimpunannya, dari PDPI, PAPDI, PERKI, Pedatin, dan lain-lain. Dan IDAI juga. Ya, slide. Nah, plasma konvalesen itu apa? Jadi sebenarnya itu adalah suatu bentuk imunisasi pasif namanya. Kita memberikan imunitas secara pasif dari orang lain yang sudah sembuh dari penyakit yang kita maksud. Jadi kalau dari sini diambil darah dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19 yang mengandung berbagai komponen, terus kita infuskan kepada orang yang sedang sakit dengan harapan itu akan memberikan kesembuhan. Sebenarnya plasma konvalesen atau imunisasi pasif ini sudah lama digunakan dari dulu untuk pengobatan penyakit infeksi ataupun juga untuk post-exposure prophylaxis gitu. Dan plasma convalescence ini sebenarnya evidence-nya untuk SARS yang lalu-lalu karena infeksi virus yang lain, influenza, SARS-CoV aja, bukan SARS-CoV-2 ya, SARS-CoV itu baik gitu evidence-nya waktu dulu. Nah, jadi plasma convalescence ini tentunya yang diharapkan isi utamanya adalah antibodi dari orang yang sudah sembuh, yang kita harapkan berisi neutralizing antibody yang bisa menetralisasi semua efek biologis dari virus tersebut. Kemudian di samping itu sebenarnya kan isi plasma itu ada banyak yang lain. Ada sitokin itu kan kayak bahan kimia yang media komunikasi antara sel imun gitu untuk memberikan instruksi apa berdiferensiasi jadi apa menghasilkan apa gitu. Jadi ada sitokin yang meningkatkan inflamasi, ada sitokin yang menurunkan inflamasi atau antiinflamasi. Nah, yang kita harapkan isi di plasma itu juga banyak yang sitokin antiinflamasi. Karena kita tahu bahwa pada COVID-19 itu terjadi inflamasi yang berat, hyperinflammation atau yang kita kenal dengan cytokine storm. Nah, perlu diingat juga bahwa komponen plasma itu ada yang lain-lain seperti protein C, protein S, itu antikoagulan. Kemudian dan juga faktor koagulasi gitu, faktor pembekuan. Nah, jadi efek yang pertama kalau kita memberikan plasma konvalesen tentu kita ingin efek netralisasi virusnya dari neutralizing antibody. Kemudian efek yang lain adalah ada efek imunomodulator. Tadi dari antiinflamasi sitokinnya itu akan menurunkan inflamasi dan juga menurunkan proses-proses aktivasi berbagai komponen sistem imun baik yang alamiah ataupun adaptif itu yang berlebihan diturunkan untuk inflamasinya dan ditingkatkan T-regulatornya. Jadi supaya menetralkan tadi efek hyperinflammation atau cytokine storm-nya. Nah, itulah peran yang diharapkan dari plasma konvalesen ini. Slide. Sebenarnya dosisnya tidak ada dosis yang standar ya, jadi range-nya antara 4 sampai 13 ml per kilogram berat badan. Nah, tentunya risikonya sama seperti pemberian transfusi darah pada umumnya ya. Jadi ada risiko infeksi yang menular dari darah, kemudian alergi, reaksi imun lain.
Dan yang perlu diingat juga tadi, karena di dalamnya ada faktor koagulasi, maka ada risiko trombosis juga pada pemberian plasma konvalesens ini. Slide. Nah, sudah ada beberapa trial yang dipublish untuk pemberian plasma konvalesens pada COVID-19. Ini saya ambil yang dari beberapa itu soalnya observational study ya, yang trial yang ini dari dipublish di JAMA, NEJM sama BMJ. Jadi mereka menggunakan plasma konvalesens itu pada COVID-19 yang sedang, berat, dan juga yang kritis. Ternyata pemberian plasma konvalesens ini memberikan manfaat yang lebih baik itu hanya terhadap percepatan viral clearance-nya pada swab nasofaringnya. Tapi untuk masalah berapa cepat dia mengalami perbaikan klinis, bagaimana perbedaan mortalitasnya, bagaimana apakah dia mencegah progresivitas penyakit, itu tidak berbeda antara yang diberikan plasma konvalesens sama yang tidak diberikan plasma konvalesens. Next slide. Nah, ini adalah penelitian randomized trial recovery yang mencakup subjek yang banyak sekali, jadi ada 10.400 pasien yang ikut serta dalam penelitian ini. Dia memberikan plasma konvalesens. Nah, mereka mempublish hasil interim studinya lah tanggal 15 Januari 2021 kemarin, yang mendapatkan mereka tuh tidak dapat perbedaan gitu dengan memberikan plasma konvalesens ini, tidak ada perbedaan mortalitas antara pasien yang diterapi dengan plasma konvalesens sama yang dengan terapi standar. Jadi mereka stop rekrutmen penelitiannya dan mereka publish seperti ini, memberikan announcement seperti ini. Hasil akhir penelitiannya sedang dianalisis, mereka memutuskan tidak menambah karena tampaknya dengan nambah subjek lagi tidak akan tetap menunjukkan bahwa plasma konvalesens ini lebih baik daripada terapi standar. Gitu. Ini dipublish 15 Januari 2021. Slide. Slide, ya. Nah, kemudian ada lagi penelitian yang dipublish di NEJM. Nah, ini menggunakan plasma konvalesens dengan titer yang tinggi. Jadi studinya bentuknya randomized double blind placebo control. Ya, jadi subjeknya adalah orang usia lanjut, tapi punya COVID-19-nya yang masih COVID ringan. Nah, kemudian mereka ini mendapatkan plasma konvalesens, tapi titer plasmanya harus tinggi, IgG-nya. Yaitu lebih dari 1/1000, dan diberikan di awal perjalanan penyakit. Jadi sejak dia terdiagnosis, dalam 72 jam dia sudah harus diberikan plasma konvalesens ini. Jadi kuncinya high titer IgG, kemudian early treatment, sama mild COVID. Dia lakukan pada older adults, ada 160 subjek, dan ternyata bermanfaat untuk menurunkan progresi. Jadi nggak berkembang menjadi mild COVID-nya nggak berkembang menjadi yang severe, bahkan yang kritikal. Ya, slide. Lalu berdasarkan hasil evidence yang terbaru ini, nah kalau di Amerika, FDA-nya mengatur pemberian plasma konvalesens itu dalam EUA-nya, Emergency Use Authorization-nya diatur. Nah, berdasarkan evidence yang terbaru tadi, maka 4 Februari 2021, FDA USA ini memberikan update. Jadi mereka mengizinkan, authorize, penggunaan plasma konvalesens ini hanya pada plasma yang punya titer yang tinggi, kemudian diberikan di awal perjalanan penyakit. Gitu. Tapi ada pertimbangan kalau misalnya orang itu dengan gangguan imunitas humoral, mungkin dia bisa ada pertimbangan yang lebih fleksibel untuk pemberian terapi plasma konvalesens ini. Nah, jadi titer yang tinggi itu yang seberapa? Tentu masing-masing laboratorium menggunakan metode yang berbeda, cut-off berbeda. Nah, mereka sudah mencantumkan di reportnya FDA tersebut bahwa kalau misalnya pakai alatnya siapa, titernya yang segini yang dianggap high titer, gitu ya. Slide. Nah, itu tadi mengenai plasma konvalesens. Berikutnya adalah mengenai stem cell. Stem cell pasti teman-teman sejawat di ortopedi sudah sangat familiar dan jago ya. Stem cell adalah sel yang memiliki kapasitas self-renewing dengan cara dia membelah diri, berkembang menjadi sel yang lebih matur dan khusus. Nah, pada COVID-19 adanya disregulasi sistem respon imun, terjadi inflamasi berlebihan yang sebenarnya justru merusak organ tubuh kita, merusak paru kita. Nah, dengan pemberian stem cell, sel punca ini,
Yang pertama ada efek imunomodulator tadi, inflamasi yang berlebihan itu ditekan. Dan yang kedua, yang penting juga adalah efek regeneratif. Jadi sel-sel yang tadi rusak, terutama sel epitel, endotel, itu bisa tumbuh lagi yang jadi baik lagi. Gitu. Slide. Nah, banyak penelitiannya, yang reportnya banyak dari case report sebenarnya, pemberian stem cell pada COVID-19. Ini saya ambil yang bentuk trial ya, tapi jumlahnya sedikit-sedikit. Yang pertama ini dipublish di Journal Aging and Disease. Mereka menggunakan mesenchymal stem cell. Dia punya subjek ada 7 pasien yang spektrumnya dari mild sampai critical. Dia berikan stem cell mesenchymal secara intravena. Kemudian dievaluasi 14 hari setelah dia berikan stem cell tersebut, tidak ada efek simpang, marker inflamasinya perbaikan, sitokin anti-inflamasinya perbaikan, meningkat gitu ya. Kemudian secara klinis pasiennya perbaikan dan swabnya negatif pada hari ke-13. Dan ternyata dilihat pas stem cell mesenchymal ini nih nggak punya ACE2 reseptor, nggak ada marker ACE2-nya. Jadi artinya stem cell ini nih bebas dari infeksi COVID. Mungkin ini yang sangat berperan dalam bagaimana efeknya stem cell ini terhadap penyembuhan COVID-19. Slide. Slide ya. Nah, clinical trial yang satu lagi yang sudah dipublish, mereka menggunakan mesenchymal stem cell dari bone marrow, tapi eksosomnya. Eksosom itu tuh vesicle, ukuran kecil sekali yang disekresikan oleh bone marrow mesenchymal stem cell. Si vesicle tadi itu isinya kemokin, faktor pertumbuhan, mRNA. Nah, pas penelitian ini dilakukan pada COVID-19 yang spektrumnya juga bervariasi ya, dari yang outpatient sampai yang critical ill inpatient. Mereka memberikan secara intravena juga, dan dilihat 72 jam setelah pemberian tidak ada efek simpang, ada 24 subjek yang mendapatkan, 71%-nya recovery, 13%-nya tetap critical ill tapi stabil, 16%-nya ya nggak ikut serta sampai akhir, nggak dianalisis sampai akhir karena alasan yang lain. Yang perbaikan itu apa? Oksigenasinya perbaikan, kemudian sistem imunnya perbaikan, sel-selnya, neutrofil, limfositnya perbaikan, protein fase akutnya menurun, artinya inflamasinya menurun. Dan itu terjadi paling tinggi dalam 3-4 hari sesudah pemberian terapi. Slide. Memang itu masih studi yang kecil-kecil. Saat ini ada 87 studi yang terregister di clinicaltrial.gov untuk stem cell untuk COVID-19 ini. Ada 2 studi di Indonesia, Makassar itu sudah selesai, di Jakarta dan Depok masih berlangsung sampai sekarang. Di RSCM, Sulianti Saroso, Persahabatan, dan RSUI. Kemudian ada 10 studi yang sudah selesai, tapi belum ada data yang dipublikasi. Slide. Jadi sebagai kesimpulan, terapi plasma konvalesens maupun sel punca ini atau stem cell untuk COVID-19 itu masih dalam penelitian. Untuk pemberian plasma konvalesens yang dianjurkan adalah yang titer antibodinya tinggi. Nah, diberikan di awal perjalanan penyakit. Kemudian untuk stem cell, berdasarkan evidence yang ada, tampaknya menjanjikan, terutama pada pasien yang critical ill, yang saat itu ketika dia sudah masuk ke critical ill sudah tidak bisa mendapat manfaat yang banyak lagi dari terapi-terapi yang lain. Baik, slide. Demikian hasil akhir dari presentasi saya. Mungkin nanti kita bisa lebih banyak di diskusi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Oriza. Terima kasih Dr. Susi atas presentasinya yang mencerahkan dan menarik. Mudah-mudahan sedikit membuka wawasan kita dan sedikit mencairkan kebingungan kita akan apa sih terapi konvalesens itu, dan membuka wawasan juga ya tentang stem cell. Oke, untuk berikutnya Dr. Yogi Prabowo, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, akan membawakan topik yang terakhir, yaitu orthopedic disaster management dan mitigation in pandemic COVID-19 era. Untuk waktu dan kanalnya, kami persilakan Dr. Yogi. Baik, terima kasih moderator Dr. Oriza. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kesehatan. Jadi perkenalkan, saya
tadi sudah disebutkan oleh Munara di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga di FKUI sebagai staf ortopedi dan rheumatologi. Screen. Baik, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan tentang disaster management dan mitigasi pada situasi. Jadi mungkin orang banyak bertanya, sudah setahun kita mengalami pandemi COVID ini, kira-kira kurvanya itu masih meningkat atau sudah menurun? Kemudian kita ini sedang berada di gelombang atau first wave, second wave, atau tidak ada wave-nya. Nah, kemudian di mana kita sekarang ini? Pada fase apa pandemi yang sedang kita alami, terutama di Indonesia ini? Dan apa manajemen yang cocok pada fase-fase ini? Nah, saya belum melihat adanya baik itu pihak dari pemerintah ataupun bahasan-bahasan di referensi mengenai fase-fase pandemi COVID-19 ini kita sedang berada di mana. Jadi apakah kita berada di fase, sebetulnya ada fase-fasenya dan tentu berbeda. Sedikit saya bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan manajemen ortopedinya. Tapi ini pandemi influenza pada tahun 2009. Di sini kita lihat fase-fasenya ada beberapa fase, ya. Jadi ada fase 1 sampai dengan 3, di mana itu sebetulnya fase kita bersiap-siap. Ini mungkin situasi pada awal tahun 2000 atau akhir tahun 2019. Preparedness, semua negara mempersiapkan segala sesuatunya, kecuali kita barangkali fase 4 sampai dengan 6 ini kita melakukan respons dan mitigasi terhadap penyebaran yang terjadi. Kemudian, nah barangkali kalau kita lihat di kurva ini, Indonesia ini ya berada pada fase post-peak menuju kepada post-pandemic. Nah, di sini kita lihat bahwa vaksin juga sudah mulai diberikan. Ya, jadi artinya apa? Artinya kita sedang menuju kepada era herd immunity. Jadi selama post-peak pandemi ini harusnya punya tanda dan gejala apa yang kita baca dan kita lakukan. Sebenarnya saya berharap sekali ada ahli epidemiologi yang membahas atau melakukan statement tentang fase yang sedang kita alami saat ini. Nah, ini ada yang satu yang membahas mengenai coronavirus. Ini di Amerika. Ya, dia membuat dari bulan ke bulan menjadi 4 fase. Dan sekarang barangkali semua sedang berada pada fase 3 dan ke fase keempat, eradikasi. Dan di mana vaksin sudah mulai dilakukan. Nah, ini mengenai herd immunity. Jadi kalau kita lihat gejala-gejala yang ada di masyarakat, apa itu misalnya? Jadi ada satu fenomena yang menarik, bahwa Kemkes di kepemimpinan yang baru ini mengeluarkan kebijakan penambahan 40% fasilitas daripada ICU dan juga bed-bed rumah sakit. Tetapi data terkini yang kita dapatkan bahwa kunjungan ke rumah sakit, terutama di DKI, mengalami penurunan. Mungkin yang di Jawa Barat yang hanya naik ya, tapi di DKI dan juga beberapa daerah lainnya mengalami penurunan. Begitu juga dengan kunjungan ke ICU. Nah, artinya apa? Bahwa prediksi yang dilakukan oleh Kemkes itu agak meleset ya, atau meleset ya, karena kita lihat sebetulnya bahwa mungkin COVID-nya naik, tetapi porsi yang derajat ringan dan sedang itu sangat mendominasi. Sehingga sendiri, bahkan satu fenomena menarik kita lihat juga, banyak orang-orang tua yang sekarang banyak OTG, padahal sebelumnya itu geriatrik merupakan faktor risiko untuk
menjadi COVID yang berat. Tetapi sekarang orang tua ini banyak OTG, banyak diketemukan incidental finding ketika akan melakukan prosedur pembedahan. Ini apakah satu petanda bahwa makin banyak yang karier dan yang OTG, dan ini masuk ke dalam fase herd immunity secara alami. Nah, kita tahu bahwa herd immunity ini di dalam paper ini atau tulisan ini dikatakan bahwa bisa dicapai melalui infeksi alami ataupun melalui vaksinasi. Nah, dua fase ini sedang kita lalui, banyak yang terinfeksi dan juga dibantu dengan vaksinasi. Nah, jadi kita belajar dari pandemi flu yang sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita lihat juga kenapa banyak negara memilih tidak memilih jalan herd immunity seperti yang dipilih oleh beberapa negara Eropa seperti Swedia dalam mencapai herd immunity ini. Ya, ini karena ada kos-kos yang dihitung. Nah, tapi kos-kos ini berupa kematian. Angka-angka kematian ini terjadi dengan perhitungan kalau tidak dilakukan tindakan manajemen yang baik dalam mengelola pasien-pasien yang terutama yang berat. Nah, seperti yang kita terjadi pada tahun 2020 di mana banyak rumah sakit kehilangan orientasi atau disorientasi dalam mengelola pasien-pasien COVID seperti yang dikatakan oleh Dr. Ari tadi di awal. Dan kita semua sepakat bahwa vaksin merupakan cara yang paling efektif untuk menuju herd immunity tadi. Nah, ini ya beberapa berita-berita yang membingungkan. Kalau kita baca media makin bingung ya. Ada yang bilang 10 tahun, ada yang sulit. Kemudian Kemkes bilang akan mencoba lebih cepat lagi. Oke lah, ini sekilas ya. Dan mengenai apa yang kita lakukan di ortopedi dalam servis pelayanan sehari-hari sudah banyak dibahas oleh Dr. Ari. Saya tidak akan membahas lagi. Nah, tentu saja saat ini tadi ada beberapa yang tadi dikemukakan Dr. Ari, barangkali sekarang kita sudah lebih siap untuk melakukan elective surgery. Misalnya kita melakukan PCR screening sebelum pembedahan atau di IGD minimal melakukan swab antigen sebelum pembedahan emergensi yang tidak bisa menunggu lama hasil PCR tadi. Dan ini biasanya dilakukan di OK bertekanan negatif dengan PPE ataupun APD yang sudah disebutkan Dr. Ari tadi. Nah, artinya pada fase ini sebetulnya kita bisa lebih memprovide, karena tadi elective surgery ini di fase-fase awal tadi banyak dikurangi dengan tujuan melakukan damage control dan mencegah penularan kepada tenaga kesehatan. Nah, kemudian dalam bidang disaster, judul utama hari ini, ya baru saja kita diberi bencana gempa bumi di Sulawesi Barat. Ini banyak menimbulkan pertanyaan. Nah, kita akan menilai bahwa potensi bahaya yang bisa terjadi di daerah bencana itu bukan cuma karena di bencana gempa buminya itu sendiri yang menimbulkan trauma, tetapi juga bisa menimbulkan risiko infeksi COVID dan penyakit-penyakit sekunder lainnya. Nah, ini kita jabarkan risiko-risiko apa yang akan dihadapi oleh pasien ya. Nah, ini pertama adalah terjadi overload pasien yang menyebabkan kerumunan lalu menyebabkan risiko infeksi COVID. Kemudian pasien overload ini juga menyebabkan antrian panjangnya surgery. Nah, ini apalagi kalau tidak dilakukan disaster triase yang baik sehingga terjadi delay treatment dan delay respon yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas lebih lanjut. Ini contohnya ya di Lombok, di mana terjadi overload. Nah, harusnya overload seperti ini tidak terjadi nih. Ya, ini mungkin yang perlu kita ambil pelajaran. Apabila mudah-mudahan sih kita nggak ada lagi gempa-gempa yang terjadi ya. Tapi kalau misalnya kita ada, kita bisa melakukan triase dengan lebih baik. Prinsipnya nanti akan saya jelaskan. Ini adalah contoh kita lihat gambaran kalau terjadi gempa bumi, pasien membludak di rumah sakit. Pasien yang tadinya bisa diselamatkan jadi diamputasi, yang tadinya tidak infeksi menjadi infeksi. Ini adalah gambaran sehari-hari yang kita temui. Nah, kemudian pada tenaga kesehatan akan menurunkan imunitas dan juga akan berisiko terinfeksi.
kemudian kekurangan dan menyebabkan risiko infeksi. Nah, ini yang paling penting adalah tadi bagaimana, mungkin Dr. Ari nanti perlu kasih masukan untuk APD di lapangan. Diupayakan APD yang nyaman supaya para sukarelawan bisa bekerja dengan baik, tidak dehidrasi, keringetan, dan menyebabkan risiko infeksi. Nah, yang terakhir adalah pasien overload, kemudian kerumunan, kondisi-kondisi crowded bisa menyebabkan meningkatnya viral load dan meningkatkan risiko infeksi COVID. Nah, kemudian untuk risiko non-COVID-nya, bekerja pada rumah sakit yang sudah terkena gempa bisa menyebabkan, kita sudah mengalami itu di Lombok, ya, ketika operasi di lantai 4, lalu timbul gempa susulan, ini bisa menimbulkan cedera pada tenaga medis sampai pada kematian. Kemudian kelelahan juga meningkatkan risiko penyakit sekunder dan kriminal atau misalnya penjarahan bisa juga menyebabkan tenaga medis ataupun volunteer menjadi korban. Nah, ini adalah contoh bagaimana kerusakan di rumah sakit pada saat gempa Palu 2018. Nah, ini bahaya kalau kita bekerja. Misalnya dikatakan para ahli ada yang menilai itu biasanya ini aman untuk bekerja, tapi itu terjadi setelah dinilai, lalu terjadi gempa susulan dan beberapa rumah sakit runtuh. Nah, kemudian yang tidak terlupakan juga ada kelompok-kelompok yang rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil, dan geriatrik. Mereka risiko untuk terneglected dan juga berisiko untuk terkena infeksi COVID. Nah, lalu bagaimana upaya mitigasinya? Yang pertama adalah melakukan disaster triase yang baik. Artinya apa? Mendistribusikan korban kepada sesuai dengan level severity-nya kepada rumah sakit ataupun vaskes yang sesuai. Ya, jadi dengan waktu respon yang baik. Nah, artinya apa? Artinya ketika terjadi bencana, harusnya pihak manajemen bencana itu membuka semua rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit di daerah terdampak itu sudah kena semua, maka menggunakan rumah sakit yang ada di kota-kota di sekeliling tempat yang terkena. Jadi sebisa mungkin, jadi jangan ditumpuk di satu rumah sakit yang menyebabkan antrian tadi. Itu adalah konsep yang sangat-sangat keliru sehingga menyebabkan keterlambatan respon dan juga menyebabkan morbiditas dan mortalitas. Nah, prinsipnya yang kedua adalah mencegah terjadinya overload. Ya, akan mengurangi kerumunan sehingga risiko COVID juga akan berkurang. Nah, jadi gitu, membuka lebih banyak center rumah sakit ataupun vaskes. Jadi jangan dilarang tuh kalau ada tim yang akan membuka rumah sakit lain untuk mendistribusikan pasiennya supaya lebih banyak. Nah, kemudian yang ketiga adalah prinsip operasinya adalah damage control. Seringkali para SPOT ini datang ke daerah bencana tujuannya adalah mencapai jumlah operasi yang banyak. Ini keliru. Ya, jadi bukan berapa banyak Anda melakukan operasi, tetapi bagaimana Anda melakukan damage control surgery pada pasien trauma, ya. Misalnya ya Pak, cukup dilakukan pemasangan gips atau fiksasi eksternal. ORIF juga bisa dilakukan tapi dengan indikasi yang terbatas. Dan kemudian di era pandemi ini kita perlu men-screening trauma pasien tersebut paling tidak dengan swab antigen sebelum dilakukan pembedahan. Nah, 4 upaya ini adalah untuk melakukan mitigasi terhadap korban. Nah, ini ada alur yang mungkin bisa membantu apabila terjadi bencana. Jadi korban itu bisa kita lakukan triase dengan cara membedakan pasien yang bisa berjalan dengan pasien yang tidak bisa berjalan. Nah, yang bisa berjalan jangan dikirim ke rumah sakit yang pusat sehingga memenuhi rumah sakit tersebut. Yang bisa berjalan ini biasanya cedera pada ekstremitas atas atau cedera ringan. Ini cukup dilakukan splitting, pasang gips, atau arm sling. Nah, kemudian dipisahkan lagi apakah ada risiko COVID, misalnya ada demam ataupun gejala-gejala, maka ini juga dipisahkan. Nah, kalau bisa juga ditempatkan yang terpisah dengan pengungsian yang non-COVID.
Jadi pengungsian ini ataupun tempat penampungan ini dibedakan menjadi dua, ya, yang untuk possible COVID dan yang tidak possible COVID. Tentu saja nanti bisa dilakukan screening dengan swab tadi. Kemudian pasien yang tidak bisa berjalan, ini biasanya pasien penurunan kesadaran, kemudian cedera ekstremitas bawah, dan pasien politrauma. Nah, ini baru dikirim ke rumah sakit berdasarkan level severitasnya. Ya, jadi ini juga dibedakan menjadi apakah COVID atau bukan COVID. Nah, kalau COVID, baiknya rumah sakit itu dibeda-bedakan juga ruangannya atau rumah sakitnya. Rumah sakit khusus COVID atau non-COVID. Jadi di daerah bencana pun kita harus setting sedemikian rupa supaya kita meminimalisir risiko infeksi COVID tadi. Ini adalah bagan yang mungkin nanti bisa membantu apabila terjadi bencana di kemudian hari. Ya, ini salah satu contoh yang terjadi di Lombok ya. Pasien ekstremitas atas dilakukan operasi lebih dahulu. Dikirim tidak perlu kita repot-repot melakukan operasi lebih dulu. Ya, jadi dan splitting. Nah, sehingga pasien tadi bisa kontrol di kemudian hari. Jadi salah kalau cepat-cepat dilakukan operasi pada pasien seperti ini. Nah, lalu kegiatan di disaster triase juga melakukan case finding. Ini salah satu contohnya di Banten. Jadi biasanya kita melakukan keliling-keliling seluruh vaskes ataupun penampungan-penampungan yang ada. Apakah ada korban yang belum tertangani? Nah, ini juga malah saya kalau di daerah bencana ini sering dibully ya. Itu Dr. Yogi ngapain keliling-keliling kerjaannya gitu. Sering begitu. Ya karena mereka nggak paham apa yang saya lakukan, ya. Tidak paham apa itu disaster triase dibilang sukses. Nah, ini adalah satu kekeliruan di dalam penanganan bencana. Nah, kemudian mitigasi untuk para volunteer dan tenaga kesehatan. Nah, jadi sebaiknya sebelum diberangkatkan, para volunteer ini di-screening untuk adanya komorbid, kemudian dilakukan swab antigen atau PCR, ya, sebisa mungkin, dan dibekali dengan APD yang nyaman. Ya, jadi nggak mungkin tuh APD hazmat ataupun coverall. Ya. Kemudian juga dengan sanitizer, dibawakan cukup makanan, dan obat-obatan pribadi, termasuk obat-obatan COVID. Ya. Dan kemudian kalau bisa base camp-nya itu cukup nyaman sehingga para sukarelawan ini bisa tidur cukup, yang direkomendasikan 6 jam per hari untuk mencegah kelelahan. Dan yang terakhir ini adalah untuk waktu penugasan sebaiknya tidak lebih daripada 1 minggu dengan asumsi bahwa ketika nanti dia kalau bisa seandainya pun dia kena COVID, itu kenanya tidak di daerah bencana tetapi positifnya terjadi di ketika sudah pulang, ya, terkait dengan masa inkubasi COVID tersebut. Nah, kemudian juga jangan bekerja di rumah sakit yang sudah terkena gempa. Bagusnya adalah di rumah sakit lapangan atau rumah sakit yang belum terkena efek gempa tersebut. Dan juga tadi sudah disebutkan di base camp yang aman. Nah, ini misalnya ya, rumah sakit yang belum terkena rekomendasikan yaitu tadi tidak tinggi, minimal 2 lantai, kemudian ada ruang evakuasi, ada gempa susulan bisa segera evakuasi, dan bangunannya bergerak. Ini juga contoh lain di Palu, ya. Ini adalah untuk penanganan di daerah gempa tadi. Bukan rumah sakit yang gedungnya sampai berlantai-lantai, itu yang akan menyebabkan. Nah, kemudian pada kelompok rentan, ini juga harus dibuat satu sistem pelayanan emergensi dan sistem rujukan. Sebagai kesimpulan bahwa bencana seperti gempa bumi pada masa pandemi COVID ini bisa membuat manajemen menjadi lebih kompleks yang diakibatkan karena bencana ganda atau double disaster. Kemudian risiko dan hazard yang terjadi pada sukarelawan dan tenaga kesehatan harus dimanage secara benar. Kemudian terakhir adalah manajemen dan mitigasi didasarkan pada fase-fase pandemi.
Jadi antara satu fase dengan fase yang lain itu tidak sama. Ini yang mungkin kita semua masih menunggu statement tersebut. Apakah kita akan hidup berdampingan dengan COVID? Ya seperti banyak pernyataan dari beberapa pihak. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Berikutnya kita bisa melakukan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya Dr. Yogi yang menarik tentang disaster management. Dan setelah ini ada sedikit presentasi dari sponsor, yaitu PT Kalbe. Untuk waktunya sekitar 5 menit. Tolong tepat waktu karena kita akan segera mulai sesi tanya jawab. Ini saya lihat sudah lumayan banyak yang bertanya lewat Q&A dan juga langsung japri ke saya, WhatsApp ke saya. Oke, silakan untuk Kalbe jika mau presentasi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk PT Kalbe Farma. Hari ini kita akan memperkenalkan dua produk dari PT Kalbe Farma. Pertama adalah hyaluronic acid dari PT Kalbe Farma, yaitu Hyajoin dan Hyajoin Plus. Di mana kita ketahui bahwa dari PT Kalbe Farma kita produk baru untuk HA, yaitu Hyajoin Plus yang 1 kali injeksi, dan kita punya yang multiple injeksi juga dengan brand Hyajoin. Di mana kalau untuk yang one shot, yaitu dengan berat molekul yang cukup tinggi 15 juta Dalton dan dia merupakan high viscosity, dan yang multiple injeksi dia low viscosity. Di sini kita juga ada beberapa penelitian ya, yaitu membandingkan skor fast antara produk Hyajoin Plus dengan Hylan GF20, dan didapatkan setelah diinjeksi dengan Hyajoin Plus setelah 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan injeksi terjadi penurunan skor fast yang cukup signifikan dan jauh lebih signifikan dibandingkan dengan produk yang lainnya. Yang kedua adalah peningkatan ketebalan femoral intercondylar cartilage ya. Jadi setelah diinjeksi dengan Hyajoin Plus dan setelah 3 bulan dan 6 bulan diperiksa ulang dan terjadi peningkatan femoral intercondylar cartilage yang cukup signifikan. Nah, untuk penggunaan HA biasanya kita tidak boleh berikan kepada pasien-pasien yang hipersensitif. Yang kedua adalah produk baru dari PT Kalbe Farma, yaitu golongan Celecoxib dengan brand Remaprex. Kita mempunyai kemasan yang 100 dan 200 mg. Di mana Remaprex ini kita sudah melakukan uji bioekuivalensi terhadap produk originator dan sudah BE. Di sini juga ada penelitian yang dilakukan membandingkan antara Celecoxib dengan penggunaan diclofenac ya, dan didapatkan kedua produk tersebut memiliki efektivitas yang seimbang, tetapi pada penggunaan Celecoxib itu kejadian gastrointestinalnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan NSAID yang lainnya. Sedangkan dengan dibandingkan dengan penggunaan etoricoxib sama-sama mempunyai efektivitas yang sebanding, tetapi pada penggunaan Celecoxib jauh lebih aman terhadap peningkatan sistolik dibandingkan dengan etori, di mana di sini dapat kita lihat pada penggunaan etoricoxib terjadi peningkatan tekanan darah sistolik yang cukup signifikan dibandingkan dengan penggunaan golongan Celecoxib. Oke, mungkin sekian informasi produk dari PT Kalbe Farma. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada Ibu Yulia atas presentasi produknya, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor webinar kali ini, kepada PT Transmedic dan PT Kalbe yang sudah membantu dalam terlaksananya acara webinar kali ini. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Q&A, tapi tidak semuanya akan bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu, yaitu 15 menit. Mungkin nanti untuk para pembicara bisa dibantu untuk mengetik di kolom Q&A answer. Saya mulai untuk pertanyaan untuk Dr. Ari ya, Dok. Ini cukup menarik nih, Dok, pertanyaannya nih. Ya. Sebentar. Jadi selamat malam, Dokter.
Mohon izin bertanya, apakah masker air purifier seperti saya sebut merek LG Company dapat digunakan untuk mencegah penularan COVID-19 dalam tindakan operasi atau di UGD? Karena terus terang saya juga punya masker ini, harganya cukup mahal, sekitar 2,5 juta. Terus untuk praktisnya nih dok, pertanyaan dari saya, untuk di poliklinik itu sebaiknya kita pakai masker jenis apa? Kan ada masker jenis yang 3M yang cocor bebek atau masker yang biasa itu. Kemudian untuk di kamar operasi sebaiknya kita pakai masker apa? Kemudian kalau misalnya kita terpaksa harus keluar makan bersama tenaga medis di rumah sakit atau di kantin, itu kita sebaiknya masker apa? Dan satu lagi, bagaimana cara memilih masker yang baik untuk tiap kesempatan seperti itu, dok? Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Oriza atas pertanyaan yang disampaikan dari salah satu pemirsa dari webinar series ini. Jadi memang mengenai masker ini menjadi banyak pertanyaan dan banyak perhatian karena sampai dengan sekarang, dari sejak mulai pandemi hingga sekarang, itu di pasaran sudah banyak sekali produk-produk yang terkait dengan masker, baik masker bedah maupun masker N95 ya. Kalau tadi saya sampaikan FFP1, 2, dan 3 gitu. Nah, itu maskernya juga bermacam-macam. Nah, untuk yang pertama dulu yang terkait dengan pertanyaan tadi LG tadi, LG masker tadi, itu sebenarnya namanya kan LG Wearable Air Purifier. Ya. Dan itu sebenarnya intinya atau aslinya itu bukan masker. Jadi artinya fungsinya sebagai air purifier sebenarnya. Jadi mempurifikasi, memurnikan udara. Udara yang mana? Udara yang masuk ke dalam masker itu sebelum dihirup dimurnikan dulu gitu. Jadi berbeda secara fungsi dengan masker yang sesungguhnya. Jadi kalau masker yang sesungguhnya fungsinya hanya menyaring, memfilter ya, tanpa ada upaya untuk memodifikasi aliran udaranya atau udara yang masuk dan sebagainya. Jadi hanya di filter saja, dan itu sebenarnya menurut WHO cukup selama filter itu bisa menyaring virus SARS-CoV-2 sebagai penyebab COVID-19. Kalau LG Wearable itu, Wearable Air Purifier itu, dia itu intinya atau otaknya, utamanya itu adalah HEPA filter yang ada di dalamnya. Ya, HEPA filter, H13 HEPA filter itu merupakan kekuatan dari masker LG ini. Jadi dia dengan teknik tertentu, udaranya dialirkan, dia ada fan-nya di situ, ada 2 fan katanya, mengalirkan itu melalui filter itu, kemudian setelah disaring oleh filter itu, dia akan dialirkan lagi dan itu bisa dihirup dengan enak oleh si pemakai. Jadi dia menggunakan teknik yaitu tadi, saya persisnya tidak tahu persis ya karena belum pernah saya review langsung, tapi yang saya baca dari literatur seperti itu. Dan dia memiliki lapisan atau pinggirnya itu yang dari silikon dan sangat nyaman yang menempel di permukaan kulit wajah. Jadi dipakai lama tidak terasa sakit dan tidak membekas. Beda dengan kita menggunakan masker N95 seperti 3M 8210 itu kan memang seperti mangkok yang ditempelkan di mulut kita ya. Jadi keras, permukaannya juga keras dan kaku, itu sangat tidak nyaman gitu. Walaupun sebenarnya dari sisi fit-nya itu lebih bagus dibandingkan masker-masker yang lain. Jadi sebenarnya untuk LG Wearable Air Purifier itu fungsinya adalah sebenarnya sifatnya sebagai air purifier. Kekuatannya ada di HEPA filter. Nah, HEPA filternya ini harus dilihat kapasitasnya, kemampuannya, durasinya. Kalau ini masih bisa berfungsi dengan baik, maka sebenarnya aman. Ya, sama halnya dengan kalau kita menggunakan HEPA filter di satu ruangan untuk tujuannya menyaring agar tidak ada partikel yang lolos dan terperangkap di HEPA filter itu, sampai batas tertentu dia aman. Tapi begitu batas itu terlampaui, maka itu berbahaya justru karena akan menjadi tempat mengumpulnya mikroorganisme yang mau disaring. Jadi perawatan itu sangat penting. Demikian juga saya kira pasti dari sisi produksi, dari sisi manufacture-nya LG sendiri memiliki persyaratan seberapa lama itu digunakan dan tidak mungkin terus-menerus gitu. Itu yang mesti dijaga. Nah, mengenai masker yang ideal, jadi sebenarnya masker itu sekarang itu ada berbagai macam model masker ya. Tapi sebenarnya yang kalau menurut saya yang penting masker itu dipilih bukan soal merek, bukan soal bentuk ya, tapi lihat dari fungsinya. Yang pertama filtrasinya. Baca betul kemampuan filtrasi. Kalau tadi saya kasih presentasi saya itu saya berikan contoh filtrasi ya, ada yang 80%, FFP1, FFP2 mungkin 95%, FFP3 mungkin 90%. Maka sebenarnya makin tinggi filtrasinya secara teoritis makin baik. Tapi memang
dengan makin tinggi ada beberapa yang siap untuk dikorbankan, ketidaknyamanan, kemudian harga, dan satu lagi, yang kedua adalah selain filtrasinya adalah soal fit and loose-nya. Jadi satu masker dikatakan baik kalau dia betul-betul fit. Fit artinya menempel erat dengan permukaan wajah, sehingga dengan demikian tidak ada yang lolos keluar dan tidak ada yang lolos masuk. Dengan demikian maka itu akan jauh lebih baik, akan melindungi dari pemakainya. Kenapa ada beberapa nakes yang masih terkena penularan COVID-19 ya? Padahal dia menggunakan masker karena selain juga tidak menjaga jarak sesuai dengan aturan, yang kedua juga pada saat digunakan mungkin suka loose itu ya, nggak betul-betul rapat. Ada juga yang menggunakan sampai ke dagu, sampai ke leher ya. Ada juga yang ditutup cuma mulutnya, hidungnya nggak ditutup. Atau dia menggunakan masker itu menutup lubang hidung dan mulut, tapi itu tadi karena ada sela-sela di antara permukaan wajah kita, konturnya yang tidak rata, dan itu terbuka untuk terjadinya keluar masuk aliran udara di situ gitu ya. Kalau di sekitarnya adalah banyak partikel-partikel virus SARS-CoV-2, maka itu bisa saja sebagian masuk. Walaupun sebenarnya secara teoritis menggunakan masker akan jauh mengurangi paparan yang masuk. Jadi kalau yang masuk, kalau tanpa masker misalkan 1000 partikel, maka dengan menggunakan masker barangkali yang masuk cuma 300-400. Itu jauh lebih mengurangi, walaupun tidak sama sekali membebaskan seseorang gitu ya. Karena memang penggunaan APD dalam hal ini masker itu bukan satu-satunya upaya PPI, masih harus disertai dengan yang lain seperti menjaga jarak, kemudian juga tata udara atau aliran udara ya, karena memang seseorang terkena itu banyak faktor yang mempengaruhinya. So, kita ingat segitiga epidemiologi, nah masker adalah salah satu media untuk mengurangi paparan yang diterima oleh tenaga kesehatan. Kalau untuk makan, tidak ada masker yang digunakan, karena pada saat makan kita pasti akan buka. Nggak mungkin kan masker sambil makan pakai masker kan. Jadi dari sisi masker, mau pakai apapun, yang canggih apapun, pada saat makan pasti dibuka. Justru yang ditanyakan, yang menjadi pertanyaan adalah, apa masker yang terbaik yang digunakan pada saat kita merawat pasien-pasien yang jelas-jelas sudah positif COVID misalkan. Nah, disitulah kita harus menggunakan tadi masker yang memiliki fungsi filtrasinya 95% ke atas, kemudian dia fit dengan baik di permukaan wajah kita. Jadi ukuran masker pun juga harus disesuaikan. Hati-hati kalau menggunakan masker kayak seperti merek 3M ya, seperti 8210, 8216 dan sebagainya, itu bentuknya seperti mangkok dan itu ada ukurannya. Ada ukuran small, medium, dan large-nya. Kalau dia nggak cocok di wajah kita, terlalu kecil atau terlalu besar, itu bisa tidak nyaman kalau terlalu kecil, tapi kalau terlalu besar dia kemungkinan akan loose atau akan ada yang celah yang masuk. Saya kira itu jawaban saya. Ya, terima kasih jawabannya Dr. Ari yang sangat lengkap dan jelas. Untuk berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Susi. Saya akan rangkumkan beberapa pertanyaan dan mungkin agak panjang ya, Dok ya. Oke, yang pertama. Ini kalau kita lihat di media sosial ini banyak sekali yang japri-japri atau WA minta donor plasma convalescence. Tapi masalahnya adalah pasien sudah ada di ICU, sudah terlanjur masuk ICU. Sebetulnya telat atau tidak sih kalau misalkan kita memberikan donor plasma convalescence kalau pasiennya sudah terlanjur masuk ICU gitu. Dan seberapa efektif? Itu yang pertama. Terima kasih Dr. Susi, dimohon dijawab dulu. Baik. Mengenai timing pemberian plasma convalescence. Jadi asumsi kalau misalnya pasien sudah ada di ICU, berarti COVID-nya nggak mungkin ada di COVID ringan sedang. Kemungkinan itu sudah ada di COVID berat. Sebenarnya COVID ini mengalami perjalanan penyakit itu juga cukup lambat ya. Kalau COVID berat itu biasanya sudah di minggu ketiga. Gitu. Jadi artinya ini sebenarnya time yang sangat terlambat kalau dibandingkan dengan yang tadi evidence yang ada gitu. Jadi tadi yang disebutkan ada evidence bermanfaatnya adalah pada yang 72 jam pertama pada COVID yang ringan. Jadi kalau diberikan terlambat, ketika dia sudah berat, ya kemungkinan sudah tidak ada manfaatnya lagi. Akan tetapi, kita juga nggak mungkin bilang nggak mau memberikan terapi sama sekali gitu. Jadi karena tetap penyakit ini kan sebenarnya terapi standarnya kan kita belum tahu apa. Gitu. Jadi treatment buat cure-nya kan sebenarnya kita belum tahu apa. Kita masih mencoba-coba gitu. Jadi tidak ada salahnya juga tetap misalnya pasien sudah masuk ICU lalu kita berikan plasma convalescence kecuali kalau dia sudah masuk ke critical ill. Dia sudah shock sepsis, dia sudah gagal napas intubasi, kemungkinan sih itu memang sudah tidak ada gunanya lagi.
Demikian Dr. Oriza. Iya. Oke, yang kedua ada pertanyaan dari Anonymous ya ini. Jika seseorang sudah mendapatkan vaksinasi 2 kali untuk COVID dalam selang waktu misalnya 1 bulan atau 2 bulan, apakah orang tersebut bisa menjadi calon donor untuk plasma konvalesens? Dan saya sambung lagi, sebetulnya apa yang menjadi syarat bahwa seseorang tersebut layak untuk mendonorkan plasmanya? Dan bagaimana jika dia mengalami KIPI setelah proses vaksinasi? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang pertama dulu, apakah orang habis divaksin bisa menjadi donor konvalesens? Untuk saat ini belum ada aturannya, jadi kita belum tahu. Sampai saat ini yang kita gunakan sebagai plasma konvalesens donornya adalah orang yang survive cure dari COVID. Jadi belum ada penelitiannya, belum ada pedomannya apakah orang yang terbentuk kekebalan post vaksin bisa menjadi donor konvalesens atau tidak. Kemudian mengenai apakah tadi apa ya Dokter Oriza ya, KIPI-nya untuk siapa nih? KIPI, iya. Maksudnya jika seseorang tersebut telah menjalani vaksinasi dan pada saat vaksinasi itu setelahnya ditemukan KIPI, apakah beliau ini layak atau cocok untuk menjadi donor plasma konvalesens? Oke. Kalau misalkan nanti boleh. Oke, ya, KIPI itu kan spektrumnya ada sangat bervariasi ya. Jadi semua kejadian interest kita yang terjadi sesudah seseorang mendapatkan vaksin dalam, sebenarnya nggak ada batasan waktu, tapi untuk COVID ini kita memberikan interest time-nya itu dalam 28 hari sudahnya, itu akan kita pantau. Jadi sebenarnya apakah dia KIPI apa bukan kita yang menentukannya, nanti ada Komnasnya yang menentukan. Nah, jadi tergantung dulu reaksinya seperti apa. Ya, KIPI itu hanya akan mempengaruhi apakah orang ini masih bisa kita lanjutkan mendapatkan dosis kedua atau tidak, atau nanti ketika dia membutuhkan ulangan. Misalnya nanti kita dapatkan, oh ternyata antibodi sudah vaksinasi ini nggak bertahan lebih lama dari setahun, harus diulang setahun, misalnya evidence berikutnya begitu. Nah, itu akan menentukan. Jadi KIPI itu menentukannya ke situ. Jadi untuk saat ini ya karena kita belum tahu apakah antibodi atau kekebalan yang didapatkan dari vaksinasi bisa menjadi donor atau tidak, ya jadi belum bisa jawab juga. Ya, mengenai KIPI tadi. Ya. Oke, terima kasih Dokter Susi. Mungkin dari Dokter Ari ada tanggapan, Dok? Oh iya, Dokter Ari, silakan. Soal yang mana ya? Soal yang KIPI tadi itu bukan? Atau soal yang mana? Untuk donor plasma konvalesens, Dok. Oh, kami kalau di anak sih sebenarnya untuk plasma konvalesen itu sangat jarang ya. Kebanyakan mungkin pada pasien-pasien dewasa. Pada anak mungkin ada, tapi anak-anak yang cukup besar ya. Jadi sebenarnya kalau kami jarang menggunakan itu, dan betul tadi seperti disampaikan oleh Dr. Susi, pada kondisi-kondisi tertentu yang sangat ekstrim saja, yang betul-betul critical ill, itu baru diindikasikan. Jadi barangkali kalau dari sisi plasma konvalesen untuk anak itu lebih sedikit, lebih jarang digunakan, dan untuk kasus-kasus yang berat, yang juga disertai dengan penyakit komorbiditas biasanya untuk anak. Ada beberapa penyakit anak yang dari sisi imunokompromis atau ada underlying disease yang mendasari sehingga COVID-nya menjadi lebih sulit untuk dikendalikan. Mungkin itu. Oke, terima kasih Dr. Ari atas tanggapannya. Berikutnya saya sampaikan pertanyaan tentang Genos. Ini salah satu alat yang lagi ngetren dan naik daun. Pertanyaannya adalah, apakah Genos ini bisa dipakai untuk seleksi pasien atau tenaga kesehatan di lapangan atau lokasi bencana, Dr. Yogi? Bagaimana, Dr. Yogi? Ya, makasih Dr. Oriza dan juga atas pertanyaannya. Jadi yang kita tahu Genos itu kan buatan dalam negeri ya, Dr. Oriza ya. Kalau nggak salah dibuat oleh teman-teman dari UGM. Dr. Yogi, suaranya putus-putus, Dok. Jadi segini, kalau untuk di lapangan, sekarang udah kedengaran? Udah kedengaran? Sudah, Dok. Dr. Oriza? Sudah jelas, Dok. Sudah jelas. Baik, jadi yang penting adalah prinsipnya, Dr. Oriza. Prinsipnya bisa dilakukan secara cepat. Tentu saja hitungannya jam nih, bukan hari ya. Jadi kalau hitungannya hari, ya seperti PCR ini kadang-kadang kita sulit. Nah, kalau Genos itu problemnya adalah dia pakai tabung tuh ya, berupa tabung yang mungkin secara kerjanya itu kalau kita baca yang saya tahu itu menghembuskan melalui tabung tersebut. Nah, lalu nanti akan ada alat yang membaca hal tersebut. Nah, jadi jadi kan kita artinya membutuhkan banyak di tempat-tempat tertentu. Nah, sedangkan kalau swab antigen itu bisa dilakukan dengan mudah di berbagai tempat.
Dan alatnya juga sederhana gitu. Alatnya sederhana, itu kekurangan dan kelebihannya. Jadi gitu sih. Boleh secara prinsip boleh-boleh saja Dr. Oriza. Jadi tapi saya lihat sih yang paling praktis memang swab antigen di lapangan itu supaya bisa cepat dan bisa dibawa kemana-mana di berbagai tempat. Demikian Dr. Oriza jawaban saya. Makasih. Ya, terima kasih Dr. Yogi. Dan ada pertanyaan, saya ada pertanyaan untuk Dr. Ari, Dok. Ya, untuk pasien operasi elektif ortopedi, untuk beberapa rumah sakit masih saya dengar mereka untuk pre-op itu memeriksa dengan swab antigen. Sebetulnya yang baik itu seperti apa, Dokter Ari? Apakah harus di PCR atau swab antigen saja cukup, Dok? Karena kan untuk PCR kendalanya tidak semua rumah sakit bisa melakukan PCR dengan hasil yang cepat, apalagi pada kasus emergensi. Gitu, Dok. Gimana, Dok? Tanggapannya, Dok? Mungkin nanti ditambahkan Dr. Yogi atau Dr. Susi ya, tapi dari sisi kami, dari sisi Pinere, kebetulan saya juga anggota Pinere, tim Pinere, jadi memang salah satu kebijakan yang harus diputuskan adalah bagaimana untuk pasien-pasien yang operasi. Kalau operasinya situ sama operasinya elektif tentu berbeda. Kalau elektif artinya kan tidak harus segera dilakukan, artinya kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki kondisi yang bisa diperbaiki, termasuk juga yaitu tadi ada waktu yang dibutuhkan untuk menentukan, memisahkan itu tadi kan intinya sebenarnya adalah kita melakukan screening, kita melakukan pemisahan antara pasien COVID non-COVID karena nanti akan beda. Dampaknya tentu pada saat dilakukan tindakan itu dari sisi PPI jelas berbeda. Kalau pasien itu terkonfirmasi atau tersangka COVID saja, maka resikonya akan jauh lebih besar buat tenaga kesehatan yang ada di ruangan tersebut. Kemudian juga bukan hanya tenaga kesehatan, tapi lingkungannya, tempat kamar operasinya, dan sebagainya. Makanya ini menjadi hal yang sangat strategis di dalam penanganan pasien. Bayangkan kalau satu kamar OK yang tadinya diindikasikan bukan untuk tindakan operasi yang terkait COVID atau tersangka COVID atau confirm COVID, sekarang tiba-tiba tercemar karena ada pasien yang tidak bisa di-screening atau dilakukan screening dan ternyata itu positif. Maka itu akan sangat repot sekali nanti upaya untuk penggunaan kamar itu untuk operasi-operasi selanjutnya dan sebagainya. Maka menjadi sesuatu hal yang strategis untuk men-screening ini gitu. Nah, sekarang tinggal kita pikirkan bagaimana teknik yang akan kita gunakan. Memang yang paling ideal, yang paling bagus adalah kalau kita bisa men-screen dalam waktu singkat dan hasilnya mendekati 100% dari sisi sensitivitas. Kalau untuk screening memang kita lebih banyak butuh sensitivitasnya yang tinggi ya. Nah, ada kelebihan dan ada kekurangan dari swab PCR ya. Salah satunya swab PCR kekurangannya adalah dia tidak bisa mendeteksi makhluk hidup. Jadi potongan makhluk hidupnya pun juga bisa dideteksi positif oleh alat itu kan. Itu menjadi satu kelemahan sehingga jangan heran kalau sekarang banyak pasien yang sudah tanpa gejala, yang mungkin dari sisi viral load-nya sudah turun, tapi dia ternyata hasil swab PCR-nya masih positif. Jadi orang bilang barangkali ini bangkai dari virusnya masih ada potongan-potongan tubuhnya dan itu memberi hasil positif. Nah, tapi demikian juga dengan alat yang lain, metode screening yang lain, misalkan swab antigen. Jadi dia dilakukan tes dengan pengambilan swab, tapi yang diperiksa adalah deteksi antigennya. Ya, kalau ini memang ada juga kelebihan dan kelemahannya. Dia memiliki waktu yang lebih cepat, tapi kelemahannya itu tadi ya. Kalau dia lebih ke arah ke arah spesifisitasnya barangkali lebih tinggi dibandingkan ke arah sensitivitas. Karena kalau yang saya tahu kebijakannya kalau dia positif harus dikonfirmasi apa betul positifnya itu karena memang itu atau bukan gitu ya. Kalau negatif barangkali dianggap lebih baik dari sisi spesifisitasnya. Tapi itu tadi bahwa untuk operasi elektif kalau kami di RCM kami menggunakan itu tadi prosedurnya karena memang kita mengutamakan bagaimana kita untuk yang elektif ini memastikan bahwa ini bukan COVID ya. Walaupun tetap saja yang namanya swab PCR tidak bisa 100%. Itu yang kita dorong. Jadi kita lakukan upaya untuk screening dengan menggunakan swab PCR untuk operasi elektif. Nah, tapi kalau misalkan di tempat lain yang tidak ada ini menjadi masalah ya. Mungkin kalau memang di sana tidak ada kita nggak bisa memaksakan diri ya. Pilihannya cuma dua, rujuk dia ke rumah sakit yang memiliki kemampuan untuk screening lebih baik atau ya gunakan yang ada tapi tetap kita harus mempreparasi atau menyiapkan kondisi terburuk. Misalkan kalau nanti ternyata di situ di mana di tindakan operasi itu pasti ada tindakan yang menghasilkan aerosol ya minimal intubasi kan pasti tindakan aerosol. Kalau yang di screen itu ternyata dia bisa lolos maka di situ resiko untuk terjadinya aerosol generating prosedur yang sangat besar gitu.
Jadi kembali kepada kebijakan di rumah sakit dan sarana prasarana yang ada di rumah sakit itu. Tapi dari segi PPI-nya tetap harus dipikirkan kemungkinan seperti itu dari segi screening dan sebagainya. Pilihannya cuma dua, kalau satu tempat pelayanan kesehatan tidak mampu atau tidak bisa memiliki swab PCR, yaitu adalah rujuk ke tempat pelayanan yang lebih lengkap dan lebih bagus dari sisi screening, atau ya gunakan dengan metode yang ada, tapi dengan tadi itu tetap kita ambil kemungkinannya adalah sebagai operasi pada pasien-pasien yang confirm atau suspek COVID. Jadi harus disiapkan semua, ruangannya, tekanan udaranya, dan kemudian juga semua alat-alatnya itu sesuaikan ini. Kita ada menggunakan box intubasi untuk menjaga segala kemungkinan, seperti itulah kira-kira. Mungkin Dr. Yogi ini bisa menambahkan. Silakan Dr. Yogi sebagai praktisi yang melakukan tindakan, Dok. Sedikit saya tambahkan. Ini memang saya lihat rumah sakit terutama di Jakarta atau di sekitarnya, banyak juga yang memaksakan diri untuk melakukan operasi pada pasien COVID. Nah ini kalau misalnya tidak memiliki fasilitas, memang sebaiknya dirujuk ke rumah sakit yang punya tekanan negatif. Karena itu tadi, jadi kalau itu dia bisa menjadi media untuk penularan. Walaupun misalnya sudah di swab PCR, tapi dilakukannya tidak di OK tekanan negatif. Ini saya lihat banyak memasakkan seperti ini. Nah, kecuali tadi di daerah bencana. Daerah bencana pun perlakuannya adalah kalau tetap kita ragu atau tidak bisa mengkonfirmasi dengan PCR swab, maka kita harus melakukannya di ruangan yang tadi yang sesuai, yaitu tekanan negatif, dianggap ini COVID. Jadi gitu, supaya semuanya aman. Nah, kalau di daerah bencana, ya kita konsepnya adalah mitigasi. Mitigasi itu artinya tidak mungkin kita sempurna 100%, tetapi kita melakukan upaya mengurangi risiko. Itu namanya mitigasi. Itu yang dari awal dulu juga diperdebatkan di RSCM itu sendiri ya, di awal-awal pandemi. Mau mitigasi apa mau pelayanan sempurna atau excellent. Nah, kalau di awal pandemi konsepnya mitigasi saya kira di semua rumah sakit, tetapi harus pelayanan COVID excellent. Artinya semua disesuaikan dengan pedoman-pedoman yang sudah dibuat. Nah, jadi gitu. Makanya yang penting tadi kita dalam fase apa nih? Jangan sampai gini, kita bekerja dalam fase sudah post-peak atau menjelang fase post-pandemic, kita masih menggunakan pedoman pada fase-fase awal. Nah, ini sangat keliru dan tidak apple to apple. Itu tambahan dari saya, Dr. Riza. Terima kasih. Ya, terima kasih, Dr. Yogi. Oke, satu pertanyaan terakhir, mungkin ini buat Dr. Susi. Lagi-lagi di sosial media, di Facebook, di Instagram, di Twitter, ini saya melihat ada pemeriksaan antibodi dari lab-lab tertentu swasta, ya saya sebut saja Prodia lah ya. Sebetulnya antibodi mana sih, Dok, yang dicek, dan itu sebetulnya gimana, apa konsekuensinya terhadap imunitas? Maksudnya biar orang-orang nggak salah kaprah seperti selama ini gitu. Terima kasih, Dr. Susi. Pertanyaan terakhir. Maaf, boleh diulang, Dr. Oriza, sempat down barusan. Oke. Iya, nggak apa-apa. Jadi akhir-akhir ini juga marak ya tentang pemeriksaan titer antibodi di salah satu lab swasta. Saya sebut saja Prodia lah ya. Sebetulnya menurut pendapat Dr. Susi itu bagaimana, Dok? Karena ini mulai bermunculan ini. Saya sudah cek ini, saya sudah cek ini gitu. Cuma nanti takutnya yang lain ikut-ikut gitu. Jadi konsekuensinya sebenarnya gimana gitu. Jadi mereka tuh harus benar dalam menginterpretasi dan menerjemahkan hasil gitu. Jangan seperti yang kasus Siti. Gitu, baik, Dok. baik. Bagaimana, Dok? Oke. Ya, jadi kalau kita memeriksakan antibodi terhadap SARS-CoV-2 itu biasanya kalau dari penelitian ya, untuk antibodi respon vaksin itu terhadap spike ataupun terhadap RBD, region binding domain-nya, gitu, bagian yang menempel di ACE reseptor. Nah, Prodia itu memeriksakan RBD. Sebenarnya pada vaksin yang kita dapatkan ini itu kan sudah melewati fase uji klinis. Dan di fase uji klinis itu sebenarnya sudah dinilai sesudah divaksin orangnya membentuk
antibody enggak, antibodinya titernya berapa gitu. Jadi sebenarnya itu udah diteliti dan lebih dari 90% yang divaksin itu pasti membentuk antibody gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu memeriksakan. Secara klinis kita tidak punya kepentingan untuk memeriksakan berapa titer antibody kita sudah divaksinasi. Ya. Oh gitu. Oke, mungkin dari Dokter Ari dok, ada jawaban, ada tanggapan dok? Mohon maaf. Ya, saya kira saya sama dengan Dokter Susi. Untuk apa kita periksa gitu? Karena itu tadi sebenarnya yang paling bagus adalah antibody memorinya kan sebenarnya. Nah, jadi kalau menurut saya sih nggak perlu kita ukur. Gitu. Jadi yang penting ikuti saja schedule-nya. Karena itu tadi nggak pernah ada panduan untuk mengukur itu kan adanya di studinya berapa antibodinya. Jadi kalau ragu lihat studinya. Itu pun sebenarnya sangat bergantung kepada hostnya kan kita yang divaksin. Karena orang yang sama-sama divaksin belum tentu antibodi yang terbentuk sama persis angkanya kan nggak mungkin. Jadi segitiga epidemiologi kita ingat host agent environment, maka selain vaksinnya sendiri sebagai agent dan juga untuk hostnya kita juga sangat variabel banget ya. Dan menurut saya itu nggak praktis untuk diterapkan sebagai prosedur yang harus sering dilakukan. Kira-kira itu. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Bu, Dokter Yogi, ada yang mau ditambahkan, Dokter Yogi, sebelum kita tutup, Dokter Yogi? Karena sudah jam 8:30 juga, dok. Saya kira kalau dua pakar sudah mengukakan, saya juga tidak ada komentar. Luar biasa ya, dok ya. Luar biasa. Ya, oke. Karena sudah lewat waktu, sudah jam 20.30 juga, dan keterbatasan waktu, mohon maaf sekali, saya dan panitia tidak dapat mengakomodir semua pertanyaan yang muncul. Mungkin dapat dibantu diketik saja untuk para pembicara di kolom Q&A answer. Dan setelah ini akan ada penutup dari Ketua Pabowijaya, Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi traumatologi konsultan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor PT Transmedik dan Kalbe yang telah mendukung penuh acara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan sampai saat ini masih bertahan di atas 400 peserta ya, 440-an peserta dan sepertinya cukup menarik untuk sesi kali ini. Dan untuk acara selanjutnya penutupan ya oleh Profesor Dr. Ahmad Fauzi Kamal, spesialis ortopedi traumatologi konsultan. Silakan Prof, waktu dan kanal saya persilakan. Baik, terima kasih Dr. Auriza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, Dr. Auriza? Jelas, Prof. Jelas. Ya, tentu pertama kali segala puji syukur kehadirat Allah kami sampaikan. Nah, acaranya sudah berlangsung sangat baik sekali. Webinar series tentang COVID ini dilakukan 2 kali, yaitu yang sebelumnya 3 minggu yang lalu. Topiknya memang topik-topik yang praktis, yang umum, yang harus diketahui oleh khalayak. Walaupun Pabowijaya, tapi walaupun ortopedi, tapi kita juga tentu berbagi sharing untuk semua elemen, termasuk ahli ortopedi, juga teman-teman sejawat dari bidang lainnya. Kita sudah cerita tentang vaksinasi pada webinar sebelumnya, tentang peran anestesi atau bagaimana anestesi terhadap pasien operasi pada masa pandemi, maupun tentang pengalaman dari pelayanan operasi elektif maupun emergency pada masa pandemi pada webinar sebelumnya, dan pada hari ini juga sangat praktis sekali. Terima kasih kepada Dr. Ari Prayitno sudah menyampaikan. Saya kira ini sangat baik sekali untuk diaplikasikan dalam keseharian, khususnya siapa sajalah, pokoknya tenaga kesehatan, dokter, perawat, siapa saja. Saya kira itu sangat baik sekali update-nya. Juga Dr. Susi ini, saya kira sudah semakin jelas ini sekarang hebohnya atau bagaimana hiruk pikuknya plasma konvalesen dan stem cell pada tata laksana COVID. Saya kira juga ini membuka wawasan kita. Jadi kapan perlu digunakan secara keilmuan, walaupun seperti disampaikan Dr. Susi tadi tentu boleh-boleh saja pada yang critical ill pun digunakan. Tapi anyway secara keilmuan, basics ilmunya kita sudah tahu kapan idealnya. Juga terima kasih kepada ahli disaster Dr. Yogi ini. Bagaimana idealnya kita dalam menghadapi disaster, ortopedi sering turun ke lapangan. Jadi saya kira ini
semuanya hal-hal yang sifatnya praktis yang dapat kita aplikasikan dalam keseharian. Terima kasih semuanya. Sebetulnya Pak Boy Jaya, saya mau sampaikan khususnya kepada seluruh teman sejawat, punya kegiatan tahun 2020, tapi kita terkendala. Waktu itu kita belum tahu bagaimana pemecahannya. Nah, pada tahun 2019-2018 kita juga kegiatan cukup padat untuk kegiatan ilmiah. Nah, pada 2021 ini insya Allah kita juga cukup banyak, hampir sebulan sekali atau 2 bulan sekali kita akan ada kegiatan ilmiah buat para anggota yang update. Saya kira ini ya, nanti ada kegiatan untuk peningkatan base knowledge ataupun capacity building buat seluruh anggota Pak Boy Jaya atau teman sejawat yang berkenan mengikuti. Juga ada untuk jakpos nanti untuk para teman sejawat dokter umum. Nanti tentang basic trauma, course-nya sebenarnya sudah rutin kita kerjakan, tapi karena pandemi pada tahun ini kita coba akan adakan untuk online. Kemudian juga nanti pencabangan ilmu onkologi dan lain-lain, spine, trauma akan kita coba adakan dalam webinar series pada selanjutnya. Tentu juga nanti akan ada, mudah-mudahan kalau pandemi selesai kita akan ada acara capacity building, acara santai sesama teman sejawat. Kami berharap bahwa kegiatan webinar series ini, khususnya 2 webinar series COVID ini bermanfaat buat kita semua, baik untuk kita sendiri maupun dalam menghadapi pasien apapun jenis pasiennya yang terduga ataupun terkonfirmasi COVID. Saya kira bisa diaplikasikan. Terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah pontang-panting sehingga bisa terselenggara dengan baik. Kepada teman sejawat yang jadi pembicara, mudah-mudahan kalau kapan-kapan diundang nggak bosan lagi nih untuk hadir. Terima kasih sekali lagi Dr. Susi, luar biasa sekali presentasinya, Dr. Ari juga Dr. Yogi. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, syukur Alhamdulillah, kegiatan webinar series ini kami tutup. Terima kasih kepada seluruh panitia. Dari kami Pak Boy Jaya, apabila ada hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaannya, kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Dr. Al-Riza. Oh, satu lagi tadi yang terlewat, sponsor. Terima kasih kepada para sponsor ini, baik dari Transmedik maupun dari Kalbe yang sudah mensupport kegiatan ini. Terima kasih. Silakan Dr. Al-Riza kembali. Ya, terima kasih Prof. Ahmad Fauzi Kamal atas penutupannya. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Lalu acara setelah ini saya kembalikan ke panitia. Baik, selamat malam. Mungkin kita ada sedikit evaluasi, tapi nanti kita buatkan channel baru saja, channel link baru, karena di sini partisipannya masih banyak, mungkin bisa sembari kita live channel, lalu kita... Astri, mungkin ya. Untuk sertifikatnya nanti perlu diinformasikan kepada hadirin. Terima kasih. Astri? Ya, baik, untuk para hadirin sekalian, nanti sertifikatnya akan diinfokan kembali dari panitia. Demikian, Prof. Dr. Astri, ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua peserta dan pembicara, serta panitia atas kerjasamanya, dan juga Ketua Pak Boy Jaya, Prof. Fauzi, dan juga sponsor kita pada hari ini, Transmedik dan PT Kalbe. Dan acara, saya selaku moderator, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.